warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Offering C akan menjelaskan tentang linear independent. Saya Jagoran Jian Takhairullah dan rekan saya Safira Farenisa dan Eka Putri Nuraini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Langsung saja ke definisi 1. Jika V1, V2 hingga Vr adalah himpunan yang terdiri dari dua vektor atau lebih dalam suatu ruang vektor V, maka dikatakan himpunan bebas linier. Jika tidak ada vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier yang lain. Himpunan yang tidak bebas linier disebut bergantung linier. Jika S hanya mempunyai satu vektor, kita setuju bahwa vektor tersebut bebas linier. Jika dan hanya jika vektor tersebut bukan 0, 4.4.1. Himpunan tak kosong V1, V2 hingga Vr dalam ruang vektor bebas linier jika dan hanya jika koefisien yang memenuhi persamaan vektor K1, V1 tambah K2 tambah KR, Vr sama dengan 0 adalah K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, hingga KR sama dengan 0. Untuk memahami definisi 1 dan teorema 4.4.1, kita akan masuk ke contoh 1, yaitu independensi linier dari standar. Himpunan paling dasar yang independen secara linier dalam R pangkat N adalah himpunan vektor untuk standar di mana E1 sama dengan 1, 0 hingga 0, E2 sama dengan 0, 1 hingga 0, En sama dengan 0 hingga 1. Untuk mengilustrasikan ini pada R3 bisa dalam bentuk I sama dengan 1, 0, 0, C sama dengan 0, 1, 0, dan K sama dengan 0, 0, 1. Untuk membuktikan independensi linier atau bebas linier, kita harus menunjukkan bahwa satu-satunya koefisien yang memenuhi vektor persamaan K1I ditambah K2C ditambah K3K sama dengan 0 adalah K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Namun, ini bisa menjadi lebih mudah apabila ditulis dalam bentuk K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mengadaptasi argumen ini untuk menetapkan independensi linier dari vektor utama, vektor satuan standar dalam R pangkat N. Nah, untuk memahami materi lebih lanjut, kita ke contoh yang kedua, yaitu independensi linier dari R pangkat 3. Kita tentukan apakah vektor V1, 1, min 2, 3, V2, 5, 6, min 1, V3, 3, 2, 1 independen secara linier atau bergantung secara linier dalam R3. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tentukan apakah persamaan vektor K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan 0 itu dapat dipenuhi oleh koefisien yang tidak semuanya bernilai 0. Untuk menentukannya, kita tulis ulang dalam bentuk komponen K1 dikali 1 min 2 3 ditambah K2 dikali 5 6 min 1 ditambah K3 dikali 3 2 1 sama dengan 0 0 0. Nah, kita tulis ulang lagi ke dalam bentuk sistem linear homogen sehingga menghasilkan K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Untuk yang kedua, min 2K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Untuk yang terakhir, 3K1 dikurangi K2 ditambah K3 sama dengan 0. Lalu untuk itu, kita bisa menyelesaikannya dengan dua cara. Yang cara yang pertama yaitu menggunakan eliminasi substitusi sehingga menghasilkan yaitu K1 sama dengan min setengah T, K2 sama dengan min setengah T, sedangkan K3 sama dengan T. Atau cara yang kedua yaitu menggunakan operasi baris elementer dan kita ubah persamaan sistem linear homogen tersebut ke dalam bentuk augmented matrix sehingga menghasilkan A sama dengan 1 min 2 3 untuk kolom yang pertama, untuk kolom yang kedua 5 6 min 1, untuk kolom yang ketiga 3 2 1. Nah, kita menggunakan operasi baris elementer dan didapatkan hasil yang sama. Nah, karena hasilnya merupakan solusi non-trivial, maka kita sepakat mengatakan bahwa vektor ini itu bergantung secara linear. Nah, yang selanjutnya yaitu teorema 4.4.2 yang berbunyi suatu himpunan dengan banyaknya vektor berhingga yang memuat 0 adalah bergantung linear. Dan yang kedua yaitu himpunan yang mempunyai tepat dua vektor adalah bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor yang merupakan pelipatan skalar dari vektor lainnya. Selanjutnya yaitu teorema 4.4.3 yang isinya misal V1, V2 hingga Vr menjadi himpunan vektor di R pangkat N. Jika R kurang dari N, maka
vektor tersebut adalah bergantung linier. Selanjutnya, pada definisi yang kedua, jika F1 sama dengan F1x, F2 sama dengan F2x, Fn sama dengan x adalah fungsi yang selisihnya n-1 kali pada interval min tak hingga, tak hingga, maka determinannya seperti pada gambar tersebut disebut Wronskian dari F1, F2, Fn. Selanjutnya pada teorema 4.4.4, jika fungsinya F1, F2, Fn mempunyai n-1 turunan kontinu pada interval min tak hingga, tak hingga, dan jika Wronskian dari fungsi-fungsi ini tidak identik 0 pada min tak hingga, maka fungsi-fungsi ini membentuk vektor bebas linier pada C pangkat n-1 kali min tak hingga, tak hingga. Oke, kita masuk ke soal dan pembahasan. Di sini ada 3 soal yang akan dibahas, di mana semuanya adalah bertipe HOTS. Untuk soal yang pertama ini menggunakan kalkulus untuk menyelesaikannya. Di sini ada soal gunakan Wronskian untuk menunjukkan bahwa fungsi f1x sama dengan e pangkat x, f2x sama dengan x kali e pangkat x, dan f3x sama dengan x kuadrat dikali e pangkat x adalah vektor-vektor yang saling bebas linier di C tak hingga dengan interval min tak hingga hingga tak hingga. Untuk penyelesaiannya sendiri, berdasarkan definisi 2, di sini untuk menyelesaikannya kita memerlukan turunan pertama dan turunan kedua. Nah, untuk persamaan yang pertama, itu turunan pertama dan keduanya sama-sama dengan persamaan aslinya, yaitu e pangkat x, karena e pangkat x turunannya itu e pangkat x itu sendiri. Nah, untuk persamaan yang kedua kita menggunakan aturan perkalian turunan, di mana u kali v sama dengan u aksen v ditambah u kali v aksen. Nah, di sini hasilnya didapat yaitu turunan pertama x plus 1 dikali e pangkat x, dan untuk keturunan yang kedua yaitu x kuadrat ditambah 2 dikali e pangkat x. Nah, untuk untuk persamaan yang ketiga kita juga memakai aturan perkalian. Nah, di sini hasilnya untuk turunan yang pertama yaitu x plus 2 dikali e pangkat x, untuk turunan yang kedua yaitu x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 dikali e pangkat x. Setelah mencari turunan pertama dan turunan kedua tadi, kita masukkan ke dalam bentuk Wronskian, yaitu di mana kolom pertama diisi persamaan pertama dengan turunan pertama dan turunan keduanya. Untuk kolom yang kedua kita isi dengan persamaan kedua dengan turunan pertama dan turunan keduanya. Dan terakhir persamaan ketiga itu bersama dengan turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, kita substitusi seperti ini. Nah, karena setiap persamaan ini itu memiliki kesamaan yaitu dikali e pangkat x atau ada e pangkat x-nya, kita keluarkan saja biar mempermudah penghitungan. Nah, di sini jadinya e pangkat 3x, di mana kita kalikan dengan persamaan yang di atas ini. Nah, lalu setelah dibentuk seperti ini, biar mudah, kita langsung saja untuk mencari determinannya. Dari persamaan ini kita cari determinannya sehingga e pangkat x-nya yaitu e pangkat 3x-nya itu menjadi demikian, dan dimana determinan yang pertama yaitu x plus 1 dengan x plus 2 di kolom pertama. Untuk kolom kedua x kuadrat ditambah 2 dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 dikurangi x dikali determinan 1 dengan 1 kolom pertama, kolom keduanya x kuadrat ditambah 2 dan x kuadrat ditambah 4x ditambah 2, dan ditambah x kuadrat determinannya 1 di kolom pertama, kolom keduanya x plus 1 dan x plus 2. Nah, kita selesaikan determinan ini dengan mengalihkan silang seperti ini, yaitu untuk determinan 1 x plus 1 dikali x kuadrat plus 4x ditambah 2 dikurangi x kuadrat ditambah 2 dikali x plus 2. Nah, untuk determinan yang kedua itu dikurangi, kan kita kurangkan ya, kita dikurangi x sama dengan dikurangi x dikali x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Nah,
ini langsung saja dikurangi dengan x kuadrat tambah 2, karena kan 1 dikali x kuadrat plus 2 kan hasilnya x kuadrat plus 2 gitu. Nah, dilanjut dengan determinan yang ketiga, ditambah x kuadrat dikali x plus 2 dikurangi x min 1. Ini langsung saja karena dikalikan 1. Tuh. Nah, kita jumlahkan dan kita tambahkan, kita kelompokkan lah seperti itu menjadi seperti ini ya. Kita kalikan dan kita kalikan, kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil yang terakhir ini E pangkat 3x dikali 4x ditambah 2 dikurangi 4x, sehingga hasilnya kan habis ya, langsung saja hasilnya itu 2 kali E pangkat 3x. Nah, fungsi ini kan tidak nol pada interval min tak hingga tak hingga. Oleh karena itu fungsi-fungsi tersebut bebas linear atau independen secara linear. Untuk selanjutnya yaitu soal kedua. Soal kedua itu ini ada soalnya, lalu langkah-langkahnya. Pertama, untuk yang mencari A, kita harus asumsikan bahwa semua vektor itu bukan nol. Jika tidak, nanti himpunan-himpunan tersebut bergantung linear, karena himpunan yang memuat vektor nol itu bergantung linear. Terus secara geometris, jika 3 vektor bukan nol pada R maka 3 bebas linear, maka setiap pasangan harus tegak lurus. Hal ini dimungkinkan jika dan hanya jika mempunyai posisi gambar seperti di bawah ini. Ini bisa kalian putar bagaimanapun, tapi gambarnya pasti dasarnya selalu seperti ini. Selanjutnya langkah kedua, misal vektor U, V, dan W adalah himpunan 3 vektor yang saling ortogonal bukan nol. Untuk menunjukkan bahwa keduanya bebas linear, kita perlu menunjukkan bahwa C1U plus C2V plus C3W sama dengan 0. Jika dan hanya jika C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0, di mana C1, C2, dan C3 adalah skalar. Beberapa sifat vektor ortogonal yaitu U kali V sama dengan 0, tapi U kali U tidak boleh sama dengan 0. Maka dari itu, untuk semua ortogonal tak 0 dan V dikalikan titik persamaan pada 1 dengan U. Misal tadi yang ini dikali dengan U semua, hasil akhirnya nanti CU kali U sama dengan 0. Nah, hari ini kita ulangi hal yang sama untuk C2 C2V dan C3W dengan mengalikan C2V dengan V dan C3W dengan W, maka hasil akhirnya akan sama, yaitu C1, karena C1 0 maka C2 akan 0 dan C3 nanti juga akan 0. Oleh karena itu setiap himpunan 3 vektor yang saling ortogonal bukan 0 di R3 adalah bebas linear. Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal yang B, kita dengan gambar yang sama tapi dengan konsep yang berbeda. Nah, bedanya yaitu vektor-vektor itu berada di sebuah bidang. Jadi ini vektor, misalnya ini vektor I, J, dan K. Nah, vektor-vektor ini terletak pada bidang yang berbeda dan mereka tidak bisa menjadi kombinasi 2 vektor lainnya. Oleh karena itu, vektor I, J, dan K merupakan vektor yang bergantung linear. Terusnya langkah kedua, seperti yang langkah tadi U kali V sama dengan 0, ini kita juga pakai di 1 kali J, terus selanjutnya sama dengan J kali K sama dengan K kali I sama dengan 0. Terus dengan demikian AI plus BJ plus CK sama dengan 0,0,0. Terus langkah selanjutnya kita menggunakan perkalian dengan perkalian titik dengan I. Ini langkahnya sama seperti tadi di langkah A, dengan hasilnya nanti 0, dan kita ulangi yang sama untuk BJ dan CK, nanti hasilnya B nya juga 0 dan C sama dengan 0 juga nanti. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, yang tadi J atau K nya tadi dikali lagi, nanti B 0 sama dengan C 0, dan demikian A sama dengan B sama dengan C sama dengan 0. Oleh karena itu mereka bebas linear.
Jadi hasil akhirnya jadi kesimpulannya yaitu ya setiap pasangan vektor harus tegak lurus. Hal ini hanya mungkin terjadi jika keduanya bebas linier. Yang kesimpulan B, misalkan vektor U, V, dan W ada himpunan 3 vektor yang saling ortogonal atau bukan nol vektor. Untuk menunjukkan bahwa keduanya bebas linier perlu menentukan bahwa C1U plus C2V plus 3W sama dengan 0. Jika dan hanya jika C1, C2, C3 sama dengan 0, di mana C1, C2, dan C3 adalah skalar. Ya, selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Buktikan bahwa V1, V2 itu bebas linier dan V3 tidak terletak pada span V1, V2, maka V1, V2, dan V3 itu adalah bebas linier. Untuk penjelasannya, karena V1 dan V2 itu bebas linier, maka tidak bisa ditulis sebagai produk skalar dari V2. Karena V3 itu tidak berada di V1 dan V2, maka tidak bisa ditulis kombinasi linier dari V1 dan V2. Misalkan V1 dan V2 itu ditulis sebagai kombinasi linier dari V2 dan V3. Maka terdapat skalar K2, K3 anggota bilangan real sedemikian rupa sehingga tidak semua itu sama dengan 0. Dan V1 sama dengan K2 kali V2 ditambah K3 kali V3. Dan jika K3-nya itu sama dengan 0, maka V1 sama dengan K2 kali V2. Di mana kontradiksinya dengan independen dari V1, V2 dengan K3 tidak sama dengan 0, itu jika K3 kali V3 sama dengan V1 dikurangi K2 kali V2, maka diperoleh V3 sama dengan 1 per K3 dikali V1 dikurangi K2 per K3 dikali V2. Selanjutnya, itu juga berkontradiksi dengan V3 bukan anggota span V1, V2. Untuk V1 tidak bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari V2 dan V3. Cara yang sama itu juga bisa membuktikan bahwa V2 tidak bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari V1 dan V3. Oleh karena itu, V1 tidak bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari V2 dan V3. V2 itu juga sama, tidak bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari V1 dan V3, sehingga V1, V2, V3. Selanjutnya V3 itu juga tidak bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari V1 dan V2. Untuk kesimpulannya, yaitu himpunan tersebut itu adalah bebas linier jika dan hanya jika di sana tidak ada vektor yang bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari vektor lain yang ada pada himpunan tersebut. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.